Pada umumnya, seorang wanita di suku Indian hanya berdiam dan bertugas di rumah. Memasak dan mencuci itu hal yang biasa. Tapi wanita yang bernama Naru ini berbeda. Naru berlatih untuk mengasah kemampuan. Impiannya menjadi pemburu yang handal. Dirinya berlatih hampir setiap hari. Bersama anjingnya, Naru melihat seekor beruang yang sangat besar. Dan dirinya berniat memburu beruang itu. Saat itu, Naru mencoba memanah si beruang. Tiba-tiba anak panahnya putus sebelum diluncurkan. Sehingga suaranya telah menarik perhatian si beruang. Saat beruang berlari akan menyerang Naru, dia pun bergegas mengikat anak panahnya yang patah. Tapi beruang itu dengan cepat menghampirinya. Tak banyak berpikir, dengan cepat dirinya berlari. Dan anjingnya yang pintar, berhasil mengalihkan perhatian. Anjing itu kembali berlari ke arahnya. Namun beruang besar itu tak terlihat. Sesaat menoleh ke arah anjing yang berlari. Tiba-tiba, beruang sudah hampir dekat ke arahnya. Dengan cepat Naru pun berlari. Dan beruang mengejarnya. Naru yang berlindung di rumpunan kayu kering. Beruang yang terlihat kelaparan, berniat menarik Naru dari rumpunan kayu itu. Ketika Naru akan mengambil satu kayu, beruang itu berhenti menyerang dan pergi. Terlihat beruang itu pergi ke arah sungai. Saat itu, tiba-tiba beruang terlihat diserang sesuatu. Naru tak bisa melihat jelas apa yang menyerang beruang itu. Makhluk yang ganas itu terlihat transparan. Naru sungguh-sungguh dibuat tercengang saat itu. Makhluk itu terlihat kuat, dengan ganas menyerang beruang yang sangat besar. Tak diduga, makhluk itu melempar si beruang yang tak berdaya, tepat ke arah Naru yang bersembunyi. Tanpa melihat Naru, makhluk itu menarik beruang itu kembali. Dia terlihat membuka mulutnya, dan beruang itu dikalahkan dengan sangat tragis. Naru menyadari itu, untuk segera menyelamatkan diri dari bahaya. Dirinya berusaha menghindar, dan berenang ke dalam sungai. Tapi Naru terdeteksi oleh makhluk itu. Beruntung, Naru berhasil melarikan diri dengan selamat. Namun, tiba-tiba kelompok risih menghadangnya. Dan mereka disuruh membawa Naru oleh kakaknya. Naru pun menceritakan, apa yang telah terjadi pada dirinya. Tapi mereka tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap Naru gila. Naru pun malas berbicara dengan mereka. Dan dia memutuskan untuk pergi. Namun, tak disangka mereka memaksa dan menariknya. Naru pun tak diam dan melawan. Tapi mereka tak berhenti. Mereka bertekad untuk membawa Naru. Bahkan dengan kasar memaksanya hingga tersungkur. Tanpa diketahui, makhluk itu telah memantau mereka. Saat mereka mencoba membawa Naru, tiba-tiba predator itu menargetkan lasernya. Laser itu tepat ke wajah pria primitif itu. Tak lama, pria itu pun tewas seketika oleh senjata si predator. Dengan panik, mereka berusaha menggunakan panahnya dengan sembarang. Hingga anak panahnya berhasil mengenai predator itu. Makhluk itu pun muncul terlihat di depan mereka. Melihat itu, mereka tercengang dengan heran melihatnya. Sebelum predator itu menyerang cepat, dengan berani mereka berusaha menyerang terlebih dahulu. Predator mendapatkan luka tepat di kakinya. Tapi, dengan mudahnya predator itu membalas. Dengan serangan fatalnya, mereka pun tewas seketika. Makhluk itu berbalik, dan menatap Naru. Naru pun menyadari situasinya tidak aman, dan segera bergegas untuk berlari. Dengan santai makhluk itu tak langsung mengejar. Predator dengan cepat kembali tak terlihat. Saat Naru berlari ke padang rumput, tak disangka, suku yang selamat menariknya bersembunyi. Mereka merencanakan strateginya saat itu. Pria itu berjaga dan bersiap untuk memanah. Tapi mereka tak mengetahui, si predator sudah mengintainya. Dan mereka sudah terdeteksi keberadaannya. Saat itu, Naru melihat sinar laser tepat di kepala si pria. Karena Naru sudah mengetahui, dirinya langsung menyelamatkan pria itu dari maut. Dengan sepenuhnya mereka mencoba berlari. Tapi mereka tak bisa melarikan diri dari kejaran si predator. Dalam sekejap mata, serangan fatalnya menewaskan si pria. Dalam kepanikan, Naru terjebak masuk ke dalam perangkap beruang. Dengan cepat, si predator sudah ada di depannya. Terlihat memegang rantai dan menjatuhkannya. Sebelum si predator menyerang, tiba-tiba, ada 4 pria bersenjata di belakang Naru. Naru yang panik, dengan cepat dilumpuhkan. Saat terbangun, dirinya sudah terikat bersama saudaranya. Tidak jauh dari sana, 4 orang Perancis itu bersembunyi dan mengintai. Ternyata Naru dan saudaranya, mereka berdua, dijadikan umpan untuk si predator. Seseorang yang mengamati dengan teleskop dari kejauhan. Tiba-tiba, kuda mereka berlari kepanikan.
Dua orang merasa ada yang aneh. Ketika berbalik, teman mereka semua terlihat sudah tak bernyawa. Saat itu, predator yang berjalan menghampiri Naru. Tak disangka, predator itu menginjak perangkap. Terlihat berhasil, mereka pun segera menyergap menggunakan jaring. Mungkin, mereka menganggap remeh makhluk itu. Alhasil, dengan mudah si predator merobohkan mereka. Bahkan si predator memiliki jaring yang lebih hebat. Dengan cepat jaring si predator mencabik tubuh pria itu dengan mengenaskan. Kemudian ia mengeluarkan senjata, dan memotong perangkap itu dengan santai. Di bawah serangan belakang, pria itu pun, benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Bahkan pistol pun, kesulitan untuk menyerang dirinya. Di saat yang sama, kedua saudara itu berusaha melepaskan ikatannya. Setelah terlepas, orang-orang Prancis masih bertarung dengan senjata. Tiba-tiba ada suara alarm. Ternyata, itu adalah bom waktu yang canggih si predator. Dengan kecanggihannya, orang-orang Prancis itu hanya menatap dan tak mengetahui itu bahaya. Alhasil, orang-orang Prancis itu tewas tak tersisa. Untungnya, Naru selamat sebelum bom itu meledak. Saat itu, Naru tiba di markas orang Prancis. Ternyata si predator mengejarnya saat itu. Detik-detik berikutnya, anjing tiba-tiba bergegas ke arahnya. Saat berusaha menyerang anjing, tak diduga, saudara Naru yang menyerang fatal. Tepat ke kepala si predator itu, hingga topengnya terlepas, dan jatuh ke tanah. Dengan berkuda, saudara Naru terlihat berani. Si predator pun mulai panik. Dirinya meluncurkan tembakan, tapi tembakan itu tak mengenai sasaran. Ternyata, tembakannya tersinkron, ke arah bidikan laser dari topengnya. Dan Naru melihat dengan cermat saat itu. Saat predator berhenti menembak, saudaranya berusaha bersembunyi untuk menyerang. Ternyata, jika peluru itu tepat sasaran, laser akan mati otomatis. Naru yang melihat itu, dalam benaknya, Naru baru memahami senjata musuhnya. Si predator mengambil pelindung wajah dan memasangnya. Saat saudaranya menyerang kembali dengan panah, tapi anak panah itu berhasil ditepisnya. Tiba-tiba, Naru menodongkan pistol. Ketika berusaha menarik pelatupnya, sayangnya pistol itu tidak memiliki peluru. Agar menarik perhatiannya, Naru pun hanya bisa berteriak saat itu. Saat kesempatan tiba, dengan cepat, saudaranya melompat, dan menancapkan tombaknya ke predator itu. Tak menunggu lama, dia langsung memanahnya. Si predator pun langsung menarik tombak itu. Luka di tubuhnya, tak terlalu berpengaruh. Saat berusaha akan menyerang kembali, tiba-tiba, makhluk ini terlihat transparan kembali. Dia pun bersiaga memegang panahnya. Saat mereka mencari keberadaannya, tiba-tiba, hembusan angin terdengar di belakangnya. Tanpa sadar bahaya di belakangnya, dengan cepat pedang besi menusuk dadanya. Saat bergegas menyerang Naru, dengan cepat, saudaranya menghentikan langkahnya. Tak lama dari itu, si predator pun, langsung mengirimnya ke surga. Dengan itu, berharap adiknya berlari dan selamat. Dan ketika berbalik, Naru pun sudah tak ada di depannya. Saat malam tiba, Naru menembaknya ketika dia lengah. Hingga pelindung wajah predator terlepas. Dengan cepat, Naru membawa topengnya pergi. Kemudian, Naru menyiapkan strateginya dengan topeng itu. Predator pun terpancing. Ia berjalan mengikuti jejak luka Naru. Tapi, si predator tak mengetahui keberadaan Naru. Di atas pohon, Naru bersiap untuk menyerangnya. Saat itu, dengan cepat ia melompat menyerang. Naru tepat mendarat di punggung si predator. Dengan brutal Naru menyerang kepalanya. Tapi, predator berhasil melempar Naru ke tanah. Naru pun, mendapatkan serangan balik dengan perisainya. Ia berusaha mundur ke celah bebatuan. Naru mulai tak kuat untuk bertahan. Namun, saat itu Naru menusuknya dengan taring. Dengan cepat, menebas kaki si predator dengan kapaknya. Naru menariknya hingga terjatuh, hingga masuk ke lubang rawa. Dan itu yang diharapkan Naru. Saat itu, predator muncul dengan perlahan. Dirinya terlihat kuyup di rawa itu. Ia menatap ke arah Naru. Kemudian menarik senjatanya dari belakang. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu Naru. Saat makhluk jelek meluncurkan senjatanya. Dan strategi sudah diatur. Dirinya tak menyangka, laser itu sudah diatur Naru. Dan diarahkan tepat ke kepalanya. Setelah terbang satu putaran, pelurunya pun tepat mengenai kepalanya. Naru pun berteriak dengan puas. Setelah itu, Naru kembali pulang ke desanya. Dengan membawa kepala si predator itu. Pengalaman yang sangat berharga, Naru pun menjadi gadis legenda di sukunya.
Dan film pun berakhir di sini. Sekian dan terima kasih.